Pernah nggak sih kamu ngerasa tersakiti hanya karena ucapan seseorang atau ngeliat teman sendiri dibully? Kenapa sih hal-hal kayak gini tuh bisa terjadi? Dan gimana cara agama mengajarkan kita untuk menghindarinya? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Melisa Rahadatul Aish dan rekan saya Nur Makrifah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Anti kekerasan adalah sikap yang menolak segala tindakan yang menyakiti, merendahkan, atau menghilangkan martabat orang lain. Dalam keberagamaan, nilai ini sangat dijunjung tinggi. Semua ajaran agama, apapun latar belakangnya, mengajarkan pentingnya menjaga kehormatan manusia, mengedepankan cinta kasih, serta menjauhkan diri dari sikap zalim. Apalagi, kita hidup di lingkungan yang penuh keberagaman. Ketika kita memahami ajaran agama secara utuh, kita diajarkan untuk menghormati setiap perbedaan dan memilih cara-cara damai dalam berinteraksi. Di zaman sekarang, kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik. Dalam kehidupan yang beragam, kita sangat mungkin berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang. Karena itu, kekerasan kerap muncul dalam bentuk yang lebih halus. Ada kekerasan verbal, seperti menghina, mengejek, dan juga merendahkan seseorang karena cara berpikir atau karena identitas. Ada kekerasan sosial, misalnya mengucilkan orang yang berbeda dengan kita. Dan di dunia digital sekarang, kekerasan muncul dalam bentuk cyberbullying, komentar jahat, dan juga penyebaran privasi. Semua bentuk kekerasan ini bertentangan dengan nilai keberagamaan yang mengajarkan penghargaan terhadap sesama manusia, apapun perbedaannya. Lalu apa sih penyebab terjadinya kekerasan? Kekerasan sering muncul karena ketidakmampuan memahami dan juga menerima perbedaan. Ketika seseorang hanya melihat dunia dari satu sudut pandang, ia mudah menghakimi dan juga merendahkan orang lain. Selain itu, emosi yang tidak terkendali juga menjadi pemicu utama. Amarah, iri, frustasi, dan semuanya itu bisa meledak menjadi kekerasan. Kurangnya pemahaman agama juga memperparah keadaan. Padahal, nilai keberagamaan menuntut kita untuk bersikap bijak, sabar, dan juga menjaga hubungan antar manusia. Kekerasan sudah pasti memberikan dampak besar bagi korban, terutama di lingkungan yang heterogen. Korban bisa merasa takut, minder, tidak aman, tidak merasa diterima di lingkungannya. Dan secara psikologis, korban dapat mengalami stres, kecemasan, bahkan bisa trauma jangka panjang. Lalu, secara sosial, kekerasan juga bisa merusak hubungan antar kelompok dan menimbulkan prasangka yang memperlebar jarak perbedaan. Padahal, seharusnya keberagaman menjadi kekuatan, bukan alasan untuk saling menyakiti. Itulah mengapa nilai anti kekerasan dalam keberagamaan penting diterapkan agar setiap individu merasa dihargai, aman, dan juga diterima apa adanya. Dampak kekerasan bagi si pelaku. Tidak hanya korban, perilaku kekerasan juga menerima dampak yang sangat merugikan. Salah satunya adalah sanksi sosial dan hukum. Pelaku bisa dikucilkan oleh lingkungan, kehilangan kepercayaan dari orang lain, atau bahkan harus berhadapan dengan hukum jika perbuatannya sudah melanggar aturan. Kekerasan juga merusak reputasi dan hubungan sosial pelaku. Nama baik yang sudah dibangun bisa hancur dalam sekejap. Hubungan dengan teman, keluarga, dan lingkungan menjadi tidak harmonis, bahkan bisa putus. Orang-orang akan lebih berhati-hati atau menjaga jarak dengan pelaku karena merasa tidak aman. Dalam jangka panjang, kekerasan juga berdampak buruk pada perkembangan kepribadian pelaku. Pelaku bisa tumbuh menjadi pribadi yang kasar, tidak berempati, dan sulit mengendalikan emosi. Jika tidak segera disadari dan diperbaiki, hal ini bisa merusak masa depan pelaku. Implementasi anti kekerasan dalam kehidupan nyata. Sikap anti kekerasan bukan hanya teori, tetapi harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di lingkungan kampus atau kelas. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik, penyelesaian seharusnya dilakukan dengan diskusi, bukan dengan adu fisik atau saling menghina. Dengan begitu, masalah bisa selesai tanpa menimbulkan luka baru. Contoh lainnya adalah di media sosial, saat kita mendapatkan komentar negatif, sindiran, atau hujatan, sebaiknya tidak dibalas dengan kebencian. Membalas dengan emosi hanya akan memperpanjang konflik. Justru dengan sikap tenang, mengabaikan atau membalas secara sopan,
suasana bisa tetap kondusif dan tidak menimbulkan permusuhan. Upaya pencegahan kekerasan di lingkungan kampus atau sekolah. Pencegahan kekerasan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh elemen lingkungan pendidikan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah membentuk Satgas Anti-Bullying. Satgas ini berfungsi untuk menerima laporan, memberikan perlindungan kepada korban, serta menindaklanjuti setiap kasus kekerasan dengan adil dan tegas. Selain itu, penyediaan layanan konseling psikolog juga sangat penting. Melalui konseling, baik korban maupun pelaku bisa mendapatkan pendampingan mental dan emosional. Solusi dan cara menerapkan sikap anti kekerasan. Sikap anti kekerasan bisa dimulai dari cara kita berinteraksi sehari-hari. Salah satu solusi utamanya yaitu membangun komunikasi yang baik. Contohnya seperti sopan, jujur, dan terbuka, maka akan banyak kesalahpahaman yang bisa dicegah dari awal. Ketika ada masalah, seharusnya dibicarakan secara baik-baik tanpa harus meninggikan suara, apalagi menggunakan kekerasan. Selain komunikasi, musyawarah dan dialog juga sangat penting. Dalam Islam, musyawarah adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah secara adil. Dengan demikian, setiap pihak bisa menyampaikan pendapatnya tanpa merasa tertekan. Maka, solusi bersama bisa ditemukan tanpa harus melukai satu sama lain. Mengontrol emosi juga menjadi kunci utama dalam mencegah kekerasan. Seringkali, kekerasan terjadi karena seseorang tidak mampu mengendalikan amarah. Marah itu manusiawi, tetapi jika tidak terkontrol, maka menimbulkan penyesalan. Sebelum kami akhiri, marilah kita sama-sama merenungkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kasih sayang dan menolak segala bentuk kekerasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Ayat ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kekerasan hanya akan membawa kerusakan, bukan kebaikan. Rasulullah SAW juga mencontohkan kepada kita bahwa kelembutan, kesabaran, dan kasih sayang merupakan kunci dalam menghadapi setiap perbedaan. Oleh karena itu, sebagai generasi muda dan sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita mengedepankan akhlak yang baik dalam setiap perkataan dan perbuatan. Semoga apa yang telah kita pelajari tentang anti kekerasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga lisan, sikap, dan hati agar tidak menyakiti orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita agar selalu berada di jalan yang damai dan diridhoinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.